Hari ini saya akan berbicara tentang Kairos. Katakan Kairos. Kairos adalah mesin percepatan waktu. Saudara, mesin percepatan Allah bagi mujizat yaitu Kairos. Kairos artinya waktu yang suci dari Allah, saudara. Jadi waktu ini adalah penting bagi saya, penting bagi saudara. Waktu ini beda dengan waktu makan. Kita tidak bisa pakai kata Kairos di dalam bahasa Alkitab. Waktu tidur itu biasa. Waktu belajar, waktu kerja, cari makan, waktu bergaul itu biasa. Tetapi Kairos adalah contohnya yang boleh dipakai adalah ketika Anda datang di dalam rumah Allah. Ketika saya berbakti dan melayani Tuhan, itu namanya Kairos. Waktu saya ketemu Tuhan di hadirat Allah. Itu Kairos. Itu tidak bisa pakai kata biasa. Oh, saya datang kepada Tuhan. Karena saat saudara datang berbakti, melayani Tuhan, itu adalah saat yang sakral. Saudara, kepada saudara pada waktu ini saudara datang, duduk dan mendengar firman. Tadi menyanyi dan mengangkat tangan, bertepuk tangan. Itu saat Kairos. Saat yang istimewa. Saat saudara penuh dengan Roh Kudus, saat saudara dibaptis, saat saudara meninggal di dalam Kristus, itu saat Kairos. Jadi Kairos bukan sembarang. Kalau saya meminta Tuhan, tolong beri kepada saya kesembuhan cepat. Saudara, boleh Tuhan bilang, kalau kamu bisa mengerti firman pagi ini, aku bisa percepat. Karena kamu akan sesuai dengan kehendakku. Sehingga permintaanmu untuk kesembuhan itu jasmaniah. Sebetulnya tidak pantas pakai nama Kairos. Tetapi kalau kamu sesuai, aku akan menganggap permintaanmu untuk disembuhkan sebagai sesuatu permintaan yang suci. Boleh. Kalau kamu bisa mengubah, mentransformasi permintaan kesembuhan, permintaan untuk uang, permintaan untuk jodoh, permintaan untuk anak, permintaan untuk hari tua. Kalau engkau bisa mentransformasikannya dari permintaan duniawi dan jasmaniah sesuai dengan firman yang aku akan sampaikan anakku. Kalau kamu bisa sesuai, aku bisa merubah menjadi Kairos. Aku akan mengubahnya dan akan terjadi percepatan. Amin. Katakan saya percaya. Sebab itu saya mau mengerti firman ini dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, cara mendapat Kairos, kita harus masuk ke dalam rumah Tuhan dan bernasarlah. Nasar adalah janji, berjanjilah. Terus orang datang ke rumah Allah, kalau dia sertai dengan suatu janji dan komitmen kepada Tuhan, maka Tuhan jatuh hati. Ya, saudara, boleh kita tidak pakai nasar, tidak apa-apa. Tuhan sudah memberkati kita. Tapi orang yang mempunyai nasar, mempunyai janji kepada Tuhan, ini istimewa. Saudara, satu kisah yang klasik saya petik di sini. Dari 1 Samuel, mohon dibuka Alkitab saudara. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 10. Kemudian ayat 11. Kemudian ayat 17 dan 18. Ya, kita akan baca bersama. 1, 2. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu
apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Siapa yang mukanya sudah tidak muram, katakan, saya tidak muram lagi. Saya bakal menerima dari Bapa. Hari ini kairos saya. Demi nama Yesus. Terjadi. Amin. Haleluya. Tolong dihafal baik-baik kalimat terakhir ayat 18 ya. Kalau suami, ibu, atau istri bapak, ya semoga tidak ya. Ya seringkali ini hanya terjadi di kutub utara dan di kutub selatan. Ya. Kalau suami atau istri Anda tidak mau diajak omong, ya merengut terus, disuruh makan tidak mau, ya. Dan pendek kata membisu 1000 bahasa. Dia baru bicara pada 1001 bahasa. Saudara, maka tolong saudara bacakan ayat ini ya. Ditulis di kertas kecil ya. Tulisannya apa? Ayo mau makan dan mukamu jangan muram lagi. Ya, pasti akan selesai. Kalau tidak tambah ngamuk. Kenapa? Karena saudara yang ngasih tahu. Bukan Imam Eli yang kasih tahu. Ya, karena saudara yang mencoba untuk berbuat baik dan menjalin kembali komunikasi yang baik dan ramah dengan pasangan saudara. Tetapi ini hebat sekali. Kenapa bisa terjadi? Ibu Hana, saudara, adalah istri pertama dari seorang yang bernama disebutkan di sini Elkanah, Bapak Elkanah. Ya pada zaman dulu beda dengan zaman sekarang ya. Sekarang tidak boleh pakai istri 2, 3 dan lain sebagainya. Pada waktu itu Bapak Elkanah karena tidak punya anak dengan Ibu Hana, lalu dia ambil istri baru namanya Penina. Ya, Penida itu pulau ya. Tapi ini Penina namanya. Coba ada di situ namanya. Ya ayat 4. Dari Penina ayat 2 dia mempunyai beberapa anak. Sehingga Hana, Ibu Hana istrinya yang sah itu tambah sakit hati lagi. Sakitnya di mana-mana. Saudara, karena dia tidak punya anak. Saudara. Dan itu bertahun-tahun. Tidak disebutkan. Cukup lama karena Bapak Elkanah seorang yang berbakti kepada Tuhan. Setahun sekali membawa istri-istrinya dan anak-anaknya. Datang ke kota Silo. Dan mempersembahkan korban. Di sana ada bait Allah yang besar. Pendetanya namanya Imam Eli. Dibantu 2 anaknya Pinehas dan Hofni. Saudara. Nah. Ini Bapak Elkanah bertahun-tahun membawa seluruh keluarganya memberi korban. Pada sesuatu tahun, Ibu Hana tidak kuat lagi. Dia sepanjang jalan menangis, tidak mau makan. Bapak Elkanah berkata, Hana, bukankah aku suamimu lebih berharga dari puluhan anak laki-laki? Walau kamu tidak punya anak, aku mencintai kamu, percayalah. Dalam hatinya Hana gombal. Betul apa tidak ibu-ibu? Oh, kok bilang amin segala macam ya. Jadi bagi Hana, suaminya bilang begitu, tambah tertusuk. Sakitnya itu ada di para kekasih. Lihat. Jadi Hana tidak bisa dihibur oleh suaminya. Dalam hati dia ngapusi. Buktinya kamu lebih senang sama anak-anaknya Penina. Dan kamu lebih sayang kepada dia.
Bapak Elkanah kasih bagian porsi daging yang paling bagus, yang dari Tokyo paling mahal, kasih sama dia. Ya, saudara. Daging itu namanya Wagyu. Kasih Wagyu yang paling bagus, yang paling mahal. Saudara. Ibu Hana tidak mau. Terus dia pergi. Dari meja makan, dari tempat makan dia pergi. Kemana dia pergi? Ibu Hana pergi ke pasar malam. Karena di kota Shilo itu setahun sekali ada orang-orang dari semua kota datang memberi korban. Setahun satu kali. Maka tidak heran di sana juga ada pasar malam. Kalau siang namanya pasar siang. Kalau pagi namanya pasar pagi. Kalau baru namanya pasar baru. Saudara. Nah, dia pergi ke pasar malam. B, dia pergi ke dukun karena dia sakit hati. Dan sakitnya tadi sampai kemana-mana. Atau C, dia pergi ke rumah Allah. Kemana? C, kemana? Rumah Allah. Saudara, jadi saudara yang jawab loh, bukan saya ya. Jadi ternyata saudara ini pintar banget. Ya, sudah tahu kalau susah, kalau sakitnya itu di sini, di sana, di mana-mana, harus datang ke. Ya, coba anggukkan ke samping, katakan, oh wis ngerti. Ya, jadi sudah tahu ya, nggak boleh salah ya, tidak boleh salah, perginya nggak boleh salah. Oke, banyak orang susah dan kemudian malam-malam saya terima telepon atau SMS, tolong Pak Gembala, tolong Boksu, tolong Om Roy, tolong Papa, saya dalam keadaan susah karena tadi saya bolos kebaktian. Ya, saya bilang saya doakan. Saya doakan, lain kali tidak boleh ya. Kalau waktunya kebaktian datang di ujung kaki Tuhan. Supaya sakitnya itu tidak kemana-mana. Nah, para kekasih, Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti. Bila kita tersakiti, bila kita mengharapkan sesuatu yang besar. Sudah terbukti bahwa Ibu Hana bertahun-tahun tidak bisa punya anak. Terbukti. Sementara suaminya ambil istri baru, anak lakinya banyak. Sudah terbukti. Jadi kesimpulannya Ibu Hana mandul, tidak bisa punya anak. Coba. Apalagi zaman dulu, zaman sekarang masih ada in vitro ya. Kehamilan in vitro, kehamilan melalui sel-sel puncak dan lain sebagainya bisa diusahakan walau dengan harga mahal. Tapi zaman dulu tidak bisa. Ya. Itu sebab apa yang Ibu Hana kerjakan, dia datang kemana? Kemana? Rumah Allah. Dia ambil kairos Tuhan. Aku tidak punya siapa-siapa, aku sendiri. Suamiku sih bilangnya I love you. Tapi mana percaya aku? Ya, ternyata tidak. Jadi aku datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara sudah tahu jawabannya, maka saudara harus pegang. Aku harus apa-apa datang kepada Tuhan. Supaya aku mendapat shortcut. Jalan pintas lebih cepat. Saudara mendapatkan jalan pintas ilahi. Dan itu terjadi pada Ibu Hana. Dia dengan menangis datang terseduh-seduh. Sambil menangis terseduh-seduh, dia datang kepada Tuhan. Di rumah Tuhan dia bernasar, dia membuat janji. Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Bertahun-tahun Tuhan, berpuluh-puluh kali, mungkin lebih dari 1000 kali aku disakiti oleh Penina. Dan aku disakiti oleh anak-anaknya. Dan aku disakiti oleh suamiku Elkanah. Kalau Engkau mendengar doaku. Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Aku bernasar.
Aku berjanji kepada. Coba. Mana hati Tuhan tidak hancur. Mana hati Tuhan tidak jatuh. Mendengar seorang yang dalam keadaan begitu tertekan batinnya. Datang ke rumah Allah. Dan dia menjadikan itu sebagai kairos. Dia menghadap Tuhan. Dan dia membuat satu nasar, satu janji kepada Tuhan. Suaminya nggak ngerti. Penina, madu dan racunnya tidak mengerti. Yang mengerti siapa? Imam Eli yang menjaga. Imam Eli duduk di satu kursi, goyang. Karena dia sudah sepuh, sudah tua, ya jengkotnya panjang, semua sudah putih, dan dia ya matanya sedikit agak buta. Ini imam, itu sebab diwakili oleh dua anak laki-laki dia. Dan imam duduk di kursi goyang di pintu depan. Dia melirik, ini ngapain ini perempuan ini? Lagi mabok barangkali. Nangis, tidak ada suaranya, cuma terseduh saja. Dia datang, hei perempuan. Kalau kamu mabuk jangan masuk rumah Tuhan ya. Najis, tidak boleh. Ibu Hana berkata, Tuanku, aku bukan perempuan dursila. Dursila adalah tunasusila. Aku bukan seorang wanita tunasusila. Aku tidak pernah minum alkohol. Ya zaman dulu namanya bukan alkohol, sudah tentu bir. Atau lain sebagainya. Nah, aku tidak pernah minum itu. Jadi aku ini tidak mabuk Tuan Imam Eli. Aku ini sedang susah sekali. Oh ya sudah naik gitu. Terus dia duduk lagi di kursi goyang. Nah maklum sudah tua. Agak pikun sudah. Saudara. Ketika lama kemudian Hana berdiri dari doa dan menangisnya dan bernasarnya kepada Tuhan. Hana pamit, Tuhan, aku mau pulang. Ya Tuhan Allah Israel memberkati engkau perempuan. Dan apa yang kau minta akan diberi kepadanya. Tuhan berkati aku. Supaya aku boleh pulang membawa berkat Tuhan. Ya, dalam hatinya walaupun Tuhan sudah pikun. Ya, sudah tua banget. Tapi berkatmu itu luar biasa buat aku. Amin. Pulanglah dia. Apa yang terjadi? Malam itu juga terjadilah pembuahan pada kandungan Ibu Hana. 9 bulan 10 hari kemudian lahirlah. Wow. Anak-anak Tuhan, kok begitu cepat banget Kenapa? Saudara, kok cepat banget Iya. Karena dia ada di rumah Allah, keadaannya minta anak, itu bukan kairos. Itu adalah proses biologi. Yang juga ada campuran hawa nafsu, seks. Itu tidak bisa dibilang kairos. Saya kasih tahu, itu tidak kairos sama sekali. Itu bukan kairos. Tetapi, apa yang terjadi? Ibu Hana berhasil ambil hati Tuhan. Sehingga yang duniawi dan jasmani dan kedagingan dirubah oleh Allah menjadi kairos. Coba. Jadi saudara mesti tahu apa yang saudara anggap, waduh ini tidak bisa dibilang kairos. Ini hal-hal duniawi, kedagingan. Tuhan berkata, no problem. If you surrender to me and you believe in whatever I promised to you and whatever I said to you. Keep it. If you keep it, then you will do it. Kalau engkau sudah melakukan, then you will get it. Engkau akan mendapatkannya anakku. Never mind, I will give to you. Sebab Anda dan saya harus percaya, bagaimana kok bisa cepat banget, bertahun-tahun tidak berhasil. Hari itu dia datang di rumah Allah. Malam itu terjadi.
9 bulan 10 hari kemudian lahir Samuel. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau saya dan saudara menyerahkan diri kita kepadanya, tidak ada yang mustahil. Sudahkah engkau memberi waktu yang lebih baik, lebih banyak, dan your quality time, waktumu yang bermutu di rumah Tuhan? Ada 2 ayat saya tutup di sini. Yang pertama, Mazmur 42 ayat 3. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mazmur 42 ayat yang ketiga. Kita akan baca di depan melalui monitor. 1, 2. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Penuhlah kerinduan. Ketika Anda dan saya datang sowan di Griau Pandembah rumah Allah ini, jiwaku haus, kering. Aku kepingin melihat dan dipuaskan oleh Allahku yang hidup. Ayat berikut memberitahu seperti apa keringnya. Saudara, kita akan baca bersama. Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua. 1, 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Amin. Seperti itu. Kerinduan Hana datang ke rumah Allah. Walau dia tidak dikasih ayat firman, tidak ada yang menumpangi tangan dia. Dia cuma datang sendirian, semua kosong. Dan dia menangis terseduh-seduh di sana. Bahkan imam masih menganggap dia anak perempuan, orang perempuan dursila. Coba, dia datang dengan hinaan. Dia datang dengan putus asa. Dia datang dengan sakit di mana-mana oleh karena suami, oleh karena istri muda dari suaminya, oleh karena banyak anak dari suaminya, dari istri yang lain. Sudah bisa bayangkan. Semacam itu psikologi dia datang kepada Tuhan. Habis kebaikannya, habis semua kesenangan, dia mau senang dari mana? Apa faktor satu-satunya sekecil apapun yang bisa membuat dia senang? Tidak ada sama sekali. Namun ketika dia datang di sana, dia menangis kepada Tuhan. Urusan biologis dengan hawa nafsu pun bisa dirubah. Sehingga kairos Allah terjadi pada dia. Segala yang mustahil bagi saudara akan dia lakukan. Bila saat ini saudara berkata, Tuhan tolong. Supaya kairosmu terjadi pada hamba. Hamba datang pada alamat yang tepat, tidak pada gedung yang salah. Hamba datang pada gedung yang benar di hadiratmu. Hamba mau pulang seperti Ibu Hana menerimanya. Kalau saudara percaya, pejamkan mata, lipat tangan di dada, datang kepada Tuhan. Hamba telah menyampaikan isi hatimu. Ampunilah segala dosa kami. Hawa nafsu kami. Kesalahan, pelanggaran dan kekeliruan kami. Ketidaksetiaan kami. Kurang pengertian kami tentang rumah Allah. Sehingga kami menyepelekan jadwal dan ibadah kami. Ampunilah kami. Sekarang kami tidak datang kepada manusia. Di dalam rumahmu ini kami datang kepada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya apa yang mustahil tidak mustahil lagi.
Siapa yang mau memohon? Angkat tangan kanan saudara dan berbisik kepadanya. Haleluya. Bisikkan doa saudara. Tuhan, Engkau melihat kemustahilan yang kami ungkapkan dalam doa kami. Keadaan kami yang tidak baik, yang bahkan buruk Tuhan sekalipun. But now we come before your throne, Father. And we worship you in our worship to you, in believing in your words, the promises that you just given to us. We will back home receiving everything that you promised right now. Haleluya. Dia akan memberi apa yang dia janjikan sekarang kepada Anda. Sekarang kepada Anda. Yakinkan dirimu anak-anak Tuhan. Kau menghargai bisik doa kami. Tidak ada doa yang kurang penting ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang Kau nyatakan kepada kami semuanya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang sakit? Siapa yang membutuhkan pertolongan? Angkat tanganmu dengan iman dan percaya. Itu sebab saudara, engkau yang sakit, yang membutuhkan biaya, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan kebahagiaan, pembukaan jalan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan menjamah engkau. Sekarang terimalah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Pulang dengan damai sejahtera. Jawaban-jawaban doamu dalam nama Yesus. Semua katakan dalam nama Yesus. Terjadi pada saya seperti kepada Ibu Hana. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Semua ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah waktumu Tuhan, menjawab tiap seru doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang melihat hidup kami, yang kami pasrahkan kepada Engkau. Dan pagi hari ini Engkau akan bertindak Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Kami akan pulang dengan hati mantap. Muka yang muram sudah kami taruh di sini, dan kami akan pulang dengan berseri-seri oleh karena jawaban doa sedang terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu saudaraku, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan sukacita. Jawaban-jawaban penuh mujizat diberikan di dalam hidupmu mulai pagi ini sampai Tuhan datang kembali, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.